Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam BIRG, ketujuh GIA, kedelapan MPPA, kesembilan MLPL, kesepuluh Bepin, dan terakhir DMMX. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup terkoreksi 3,39% ke harga 199. Kalau data transaksi asing net sell. Buka kalau dilihat dari broker summary-nya itu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Buka ada buangan dan saya sudah cut loss bahkan dari 226. Setelah dia menjebol area konsolidasinya ini, saya nggak mikir panjang, saya cut loss, nggak peduli setelah itu mau dia naik. Yang penting saya sudah punya plan. Menurut saya kalau sampai jebol 230 itu jelek, saya cut loss ya. Saya pasang auto stop loss juga waktu itu dan terlihat habis itu esokannya dibuang lagi, jebol lagi 220 dan turun dalam. Itulah pentingnya stop loss kalau lagi seperti ini ya. Karena kalau kita cut lossnya 5%, 6% atau bahkan di bawah 5%, itu gampang untuk kita mengganti atau mengurangi dengan memilih saham yang lain. Yang penting tadi bisa menganalisa saham dulu. Nah, habis itu disiplin aja, percaya aja ya. Saya juga di grup saya bilang kalau stop loss aja. Besok kita ganti, cari saham lain. Ada saham yang berpeluang banyak kok gantinya, seperti itu. Jadi untuk Buka perubahan praksi harga volume besar mungkin ada technical rebound, tapi rebound terbatas. Kalaupun naik ya maksimal 3%, 5% itu aja. Menurut saya loh ya, paling ke resisten 212, 208 ini. Nah, karena ini perubahan praksi harga biasanya ada mantul nih ya. Jadi Jumat kalau momentumnya ada bagus, peluang besar sih mantul, tapi mantul terbatas ya, nggak tinggi juga, maksimal 6% itu pun kalau kuat. Kalau nggak ya paling mantulnya tuh 2%, 3%, bisa dimanfaatin cari profit juga, gak usah tinggi-tinggi profitnya, seperti itu. Untuk Buka, langsung saja ke saham selanjutnya, ada Goto yang ditutup terkoreksi 4,23% ke harga 113. Hari ini kena buang, kalau dia transaksi asik masih net buy karena isunya dia akan masuk indeks MSCI di Juni. Kalau di broker sebenarnya Goto memang ada distribusi, tapi ada yang nampung juga. Broker asing juga yang nampung. Kita lihat aja apakah ini mampu rebound. Pastinya dengan kondisi teknikal seperti ini untuk Goto masih aman. Ya, ini tutup aja nih. Masih di atas EMA 20-nya 113 itu harus dijaga atau area 110. Kalau mau bagus Jumat rebound, tutup di atas 115, ada rejection itu oke. Ya, kalau dia melanjutkan penurunan hari Jumat, indikasinya udah kurang oke, false break, mungkin konsolidasi. Mungkin akan membentuk swing low-nya bisa cukup dalam tuh di 105, 103, bisa di area ini untuk Goto ya di area ini. Nah, ini hati-hati. Jadi kondisi seperti ini konfirmasi Goto Jumat harus rebound. Minimal 2% naiknya, dia 115. Menurut saya seperti itu untuk Goto. Karena kalau dia turun Jumat, indikasinya jelek. Kalau ISG turun berarti Goto harus counter, harus melawan, naik. Ya, naik-naik tipis lah, semoga ya untuk Goto seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SRTG yang ditutup di harga 1710, terkoreksi 2%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SRTG ada distribusi. Saya juga ada beli kemarin SRTG, masih floating loss. Kondisi seperti ini SRTG kalau saya lihat ya harus bertahan di atas 1700 karena volume juga meningkat di area bawah. Semoga aja ini konsolidasi untuk mencoba dia kembali reversal. Ya, ini tutup aja. Pokoknya sama nih polanya dengan Buka, dengan saham-saham yang lagi downtrend dan konsolidasi. Kalau sampai dia jebol support, jelek. Itu aja untuk SRTG. Saya ada beli SRTG itu 1770 sampai 1740. Itu saya pasang beberapa harga, antrian kemarin dapat di akhir dia koreksi malah kejemput ya, dan hari ini floating loss. Saya tetap stop loss ya 3 sampai 5%. Itu aja. Dan harus rebound, SRTG Jumat harus bertahan di atas 1700. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMTK yang ditutup di harga 640, terkoreksi 2,29%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya IMTK diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk IMTK indikasinya udah jelek ke 600. Kelihatan volume juga
mulai kurang ada kekuatan untuk coba naik. Kalau ditarik dengan Bollinger retracement 600 arahnya ya. Jadi tunggu aja di 600. Peluang besar sih 600. Mungkin rebound ya bisa aja rebound, tapi rebound paling uji 670, 680 itu. Agak nanggung beli harga sekarang. Ya kalau nekat beli ya atur aja bagaimana strateginya, karena dia minggu ini sudah membentuk lower low, lower high. Jadi downtrend yang perkiraan saya bisa mantul di 680 gagal, udah siap-siap 600 untuk MTK. Seperti itu, tunggu di 600. Menurut saya lebih menarik untuk MTK. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, nggak harus sama, nggak harus diikutin. Sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu punya plan, punya strategi, mau beli harga sekarang juga boleh. Nggak ada yang salah. Seperti itu untuk MTK. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SCMA yang ditutup ARB, 2 kali ARB ke harga 139 ya. 2 kali, yang pertamanya 4% berarti udah turun 16%, 18% dia turun ya. Kalau dia bongkar semarinya, SCMA didistribusi. Walaupun memang ada broker PD akum, tapi nggak kuat kayaknya. Langsung saja ke teknikalnya, ada buangan juga, volume besar, pola dead cat bond, tarik dengan Fibonacci retracement aja, dimana kira-kira mantulnya bisa ke 120. Nah ini menarik nih. Jadi 2 kali lagi mungkin ARB baru mantul menarik nih. Berapa kali ya? 2 kali ARB lagi ya. Kalau berminat ya berarti minggu depan siap-siap tuh mulai incar-incar SCMA. Menurut saya seperti itu aja. Tunggu aja 120. Wait and see dulu. Besok kalau ARB lagi Jumat ya coba lihat ada potensi bangun nggak. Kalau Bapak Ibu mau belajar melihat saham-saham yang ciri-ciri mau bangun, gimana sih ARB Hunter analisanya, Bapak Ibu join aja di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 nanti, diajarin nanti di sana ya. Dan ada grup 2 arah, Bapak Ibu bisa tanya nanti kalau punya saham pilihan sendiri untuk scalping, bisa tanya di grup. Apakah kondisi bid offer seperti ini bagus, chart seperti ini bagus, langsung share screen aja di grup, nanti saya bantu jawab ya, biar Bapak Ibu bisa belajar, bisa mandiri, nggak perlu lagi nyari-nyari stock pick seperti itu ya. Untuk SCMA, dan ya menurut saya tunggu aja 130 ke bawah untuk SCMA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WRG yang ditutup dari 125, terkoreksi 0,79%. Kalau lihat transaksi asing net sell. Kalau dia bekerjanya WIRG ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, WRG jebol 130, udah indikasi jelek lah ya. 120 mungkin kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi bisa, cuman ya udah ya, indikasinya jelek seperti saham apa saya lupa tuh ya. Kalau dia jebol itu buka ya, buka juga dulu jelek tuh kalau pas dia jebol 230 nya kalau nggak salah ya. Nah nih ya, waktu itu saya bilang kalau dia jebol 230 jelek, walaupun memang ada support sandaran 220 dibuang. Seperti itu ARG juga, kalau dia besok jebol 120 itu bisa dibuang. Kita lihat ya mantul nggak. Cuman udah 5 hari terus koreksi. Bisa jadi ada pantulan di 120, tapi mantulnya nggak kuat. Biasanya ya mantul-mantul terbatas. Mungkin 3-5% maksimal. Ya lihat momentum. Itulah gunanya melihat momentum, lihat kondisi bid offer saat dia disupport seperti apa. Kalau ada buying power, ikutan masuk seperti itu. Untuk WRG, langsung saja ke saham selanjutnya, ada GIA yang ditutup ARB ke harga 54. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya GIA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, GIA juga sudah saya nggak perhatikan semenjak dia jebol 80 aja sudah saya skip itu ya, dan nggak lihat lagi, dan terlihat dia gagal bertahan di atas 60. 57 harus cut loss ya waktu itu ya. Lihat ke 54 kemana arahnya, apalagi volume besar, potensi besar sih 50, high risk lah dia. Kali ini kalau Bapak Ibu nekat nangkap pisau jatuh sebelum dia ARB-nya dikunci, ya pasang aja auto stop loss di 50. Itu aja kuncinya kalau nekat ya. Tapi saham seperti ini masa mau kan, hindari lah. Banyak saham lain nggak seberapa profitnya juga seperti itu. Untuk dia lebih baik wait and see dulu, hindari. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MPPA yang ditutup di harga 80, terkoreksi 2,43%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya MPPA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MPPA 80 level psikologis, tapi udah jelek ya. Di bawah 85 tuh jelek. Tapi ya pakai 80 untuk sandarannya, atau 77 tuh masih bisa lah ya. Cuman udah indikasinya kurang oke. Kita lihat aja, memang ya seperti itu. Saham
MPPA grup lipo tuh susah. Nih lihat buy on break tiba-tiba dibuang dijebolin support kan. Padahal volume bagus kan, tapi lihat pelan-pelan dia turunin, koreksinya juga volumenya kecil-kecil, tiba-tiba dibuang lagi. Ini bisa aja nanti Jumat atau Senin tiba-tiba ditarik lagi ya. Kita lihat aja. Kalau ditarik lagi 85, saya masuk tuh. Nekat aja. Keterlaluan kalau sampai turun lagi. Pokoknya harus tutup di atas 85. Saya masuk untuk MPPA ya, seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup dengan 85 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MLPL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL juga di level psikologisnya harus rebound. Nah kalau MLPL nih pokoknya 2% aja tutup di bawah 85, out aja dulu kalau Bapak Ibu berminat. Ini kan dia sudah membentuk pola cup and handle terbalik. Low-nya makin turun nih. Ini ada juga pola descending triangle. Target turunnya bisa ke 60-an, 70. Nah, hindari lah. Pokoknya tutup di bawah 85 tuh tinggalin aja. Perkiraan saya ini dia bisa membentuk swing low. Ternyata naik sedikit, diguyur lagi. Tapi guyurnya dengan volume makin kecil. Jumat harus rebound. MLPL nggak boleh nggak ya. Kalau sampai koreksi 1-2% tinggalin aja. Menurut saya seperti itu untuk MLPL, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1280, terkoreksi menguat 0,78%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Bovin hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Bovin, kalau neckline-nya ada di 1280. Nah, ini ya, pokoknya area 1280 1275 nih bisa kasih toleransi. Itu neckline double top jebol itu out. Memang yang seperti analisa saya sebelumnya di bawah 1200, di bawah 1300 tuh indikasinya kurang oke. Siapa tahu Jumat ditarik naik. Nah, ini bisa kasih seperti ini. Kalau mau pakai stop loss aja di bawah 1250. Kalau berminat ya, cuman sudah lemah lah menurut saya kalau sampai Jumat nggak bisa rebound tembus 1300 karena EMA 20 nya sudah cross ke bawah EMA 60 dead cross, volume biasa aja. Jadi seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup di harga 735, terkoreksi 1,34%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya di MMX diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya di MMX. Ini saham crossingan tapi kelihatannya bertahan di atas 700. Kalau seperti di MMX ini belinya seperti yang sering saya bilang di support, nekat aja jebol support out. Kalau beli di pertengahan nanggung, tiba-tiba bisa aja diturunin dulu ke arah support. Jadi seperti itu ya untuk di MMX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.